Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Yusuf Harianjaya, mahasiswa dari program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kita bakal ngobrol asik nih tentang generasi milenial tanpa narkoba. Pastinya teman-teman semua udah nggak asing lah ya dengan pembahasan yang seperti ini. Tapi di sini juga saya nggak sendiri pastinya. Saya ditemenin oleh Bapak Irfan Kaputra. Pak, lagi di sini sebelum itu saya bakal ngebacain CV-nya dulu nih tentang Pak Irfan. Beliau lahir di Jakarta 9 Maret 1985. Jenjang pendidikannya menyelesaikan S1 Farmasi di Universitas Indonesia serta profesi apoteker di Universitas Indonesia juga. Berarti lulusan ini Pak ya? Iya, we are the yellow jacket. Luar biasa. Beliau sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Kalau boleh tahu di bagian apa tuh Bang? Saya bekerja di seksi alat kesehatan dan PKM. Berarti sekarang sibuk nih? Ya, lagi sibuk ini sih. Kebetulan seksi saya itu mengurusi bagian vaksin. Waduh. Ya, jadi lagi sibuk vaksin ya. Luar biasa ya. Udah ini lulusan UI, sekarang kerja di Dinas Kesehatan kan. Terus juga pengalaman organisasinya juga luar biasa nih. Menjabat sebagai Ketua Regional Instan Nusantara Bandung 2015 sampai 2017. Lalu sebagai Wakil Ketua Ikatan Apoteker Indonesia PC Karawang, Kabupaten Karawang, jadi sebagai pengurus cabang di Karawang. Ini berarti di masa pandemi ini kesibukannya double dong Pak? Ya gitu. Sebagai wakil di IAI juga dan juga di Dinas Kesehatan juga. Waduh, luar biasa. Selain itu ada lagi nih Pak kesibukan di luar pekerjaan mungkin? Fokus olahraga mungkin? Hobi foto aja sih. Oh, hobi foto. Ya, oke. Foto-foto berarti nih hobinya Bapak suka jepret-jepret di jalan nih? Nggak di jalan juga sih, saya lebih suka ke landscape gitu, Waduh. dari pemandangan. Main alam. Ya, teman-teman, di sini pastinya udah banyak lah ya dari kita semua yang kayak punya pertanyaan yang bisa dibikin gimana ya? Pastinya tuh kayak jadi permasalahan yang serius gitu, terutama di kalangan kita yang harusnya bisa jadi penerus bangsa malah merusak gitu kan. Di kalangan remaja sendiri tuh Pak, saya lihat tuh ada data dari Kementerian Kesehatan itu sekitar 27% itu pengguna narkotika adalah remaja tuh Pak. Nah, itu apa sih Pak yang bisa membuat remaja ini bisa kayaknya sekitar 27% itu di seluruh Indonesia, berarti kan bukan hal yang sedikit ya kasusnya. Itu aksesnya dia bisa dapat kayak gitu gimana sih Pak biasanya? Akses narkoba ya? Iya. Biasanya sih kalau narkoba biasanya dia dapat dari lingkungan sekitar, tempat dia tinggal, dari pergaulan. Sekarang kan lagi musim medsos ya, jadi sekarang ada ya dari medsos, dari Instagram apa segala macam. Berarti itu dampak sosial juga salah satunya Pak ya? Ya. Nah, di sini juga kita kemarin dari teman-teman udah sempat lihat berita nih Pak. Ada bahkan dari Karawang sendiri itu masih terduga sih memang ya, itu dikabarkan dia memproduksi salah satu jenis narkotika tuh Pak. Untuk meneruskan aja ya, kayaknya saya nanya juga ke teman saya yang orang BNN Karawang. Jadi dia tuh bukan memproduksi. Jadi kalau untuk memproduksi kan kayak memproduksi obat gitu ya. Jadi kan butuh peralatan yang canggih ya. Jadi kayak butuh ada alat pengaduk, pengecer, ngental. Kayaknya untuk teknologinya juga kayak untuk memproduksi belum gitu ya, belum mumpuni untuk memproduksi. Jadi itu sebenarnya kata teman saya orang BNN, kebanyakan di Karawang itu meracik. Oh, meracik. Ya. Jadi meraciknya itu bukan dari obat-obatan malah. Jadi mereka itu menyalahgunakan pembalut wanita. Jadi merebus pembalut wanita, kan pembalut wanita isinya ada klorin, ada apanya. Nah itu yang dipakai buat dia teler.
gitu. Jadi ada juga karena teman saya orang BNN, banyak sekarang tuh penyalahgunaan obat-obatan batuk, obat-obat batuk seperti komix ya. Jadi minum dia sebox gitu. Nah gitu. Jadi minum komix, minum ya itu rebusan pembalut. Terus banyak lagi disalahgunakan tuh obat-obat kayak seperti tramadol, seperti heximer yang isinya hexylphenidil gitu. Jadi dia bukan memproduksi sih sebenarnya, jadi meracik. Oh, berarti dia meracik bahan yang bisa menimbulkan efek. Bisa efeknya jadi nge-fly gitu. Itu kalau untuk seperti yang ada tadi seperti disebutkan kayak ada beberapa jenis obat itu ya Pak, itu berarti dia bisa mendapatkan dari mana? Makanya dia ada yang jual-jual tuh di warung-warung sekitar gitu. Makanya kemarin kata temen yang orang BNN, dia menggerebek warung-warung gitu, jadi banyak yang menjual kayak tramadol, heximer. Tuh teman-teman, masa mohon maaf ya, pembalut wanita yang bukan semestinya untuk dijadikan alat yang seperti itulah ya. Ya memang unik lah ya pokoknya remaja-remaja kita ini ya. Dibilang kreatif tapi kreatif sayangnya caranya tuh salah. Saya buka masker dulu kali ya, soalnya. Iya Pak. Agak di sana gitu. Berarti kalau seperti kayak yang tadi udah bilang ada bahkan sempat ada yang sampai penggerbekan itu ya Pak ya. Itu sebelum kejadian lah ya, itu sebelumnya dari Karawang sendiri Pak, dari pihak yang berwenang seperti dari BNN atau biasa dari Dinas Kesehatan gitu ya? Dinas Kesehatan sih fungsinya itu sebagai bukan penegak ya. Jadi kita tuh fungsinya sebagai penyuluh lah. Jadi kita tuh kadang suka ada program penyuluhan ke sekolah-sekolah, tapi nggak tentang narkoba aja sih, jadi tentang cara PIO, jadi penggunaan informasi obat, jadi ya bahayanya antibiotik yang berlebihan, bahaya narkoba, jadi secara general sih kalau kita jadi penyuluhan tentang obat gitu. Ya BNN juga ada penyuluhan ke sekolah-sekolah juga, ke desa-desa, ke kelurahan. Berarti kalau untuk penyuluhannya itu kan sudah ada ya Pak ya. Terus biasanya nih Pak, kalau di Karawang sendiri itu untuk mohon maaf ya, adanya pemakai terutama dari kalangan remaja itu biasanya di daerah kota atau daerah pesisir seperti itu? Merata sih di semua pelosok kayaknya sekarang remaja itu, soalnya kan akses sosial media sekarang udah bisa diakses di mana aja kan, gitu. Jadi nggak hanya di kota atau di desa, jadi sekarang kayaknya udah di desa juga ada, di kota juga ada banyak. Jadi kemajuan teknologi yang disalahkan juga ya Pak ya? Sih, jadi teknologi kan ada positifnya, ada negatifnya. Iya betul. Bahaya juga berarti. Terus juga ada nih Pak, di sini tuh kan karena seperti yang kita tahu tuh Pak, biasanya kan kalau untuk penegakan hukum anak di bawah umur tuh ada yang sanksinya seperti teguran semata gitu ya Pak. Tapi kalau untuk dari kasus yang menyangkut soal narkotika seperti itu seperti apa ya Pak? Jadi kalau misalnya untuk remaja gitu ya, jadi ada dua nih. Yang pertama dia itu kena sebagai penyalahgunaan tuh kayak pemakai gitu ya. Nah kalau penyalahgunaan kayak pemakai itu biasanya direhab. Tapi kalau dia terbukti sebagai pengedar atau terbukti sebagai pengedar gitulah. Jadi kalau dia terbukti terus ada barang buktinya, nanti diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah kalau misalnya udah terbukti bersalah, jatuh hukuman, biasanya langsung untuk membedakan dari napi-napi dewasa, ada namanya napi lapas khusus remaja dan anak-anak itu. Berarti itu kalau untuk dasar hukumnya sendiri dia untuk pelaku ya, oknum-oknum remaja yang bisa dibilang menjual lah ya Pak. Itu kan berarti kan dia udah masuk ke ranah hukum yang pidana lah berarti Pak. Itu
landasan hukumnya yang seperti apa tuh Pak? Undang-undang. Saya mau contekan dulu ya, soalnya Oke. saya nggak hafal kalau Siap. undang-undang. Jadi menurut teman saya yang orang BNN itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di pasal 54, setiap pencandu dan korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi. Terus menurut pasal 55 wajib lapor kepada petugas yang berwenang, dan orang tua yang tahu anaknya memakai wajib melaporkan atau didenda 1 juta. Jadi orang tuanya juga mesti melaporkan anaknya, kalau nggak didenda 1 juta. Terus ada pasal 112 dan 114, bagi yang memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkoba maka akan dikenakan hukum tindak pidana tergantung golongan narkotikanya. Jadi golongan narkotikanya beda-beda tuh derajat hukumannya, tapi minimal itu 4 tahun penjara. 4 tahun penjara itu. 4 tahun penjara. Coba tuh teman-teman, itu di situ dijelasin ya. Salah satunya kalau korban itu juga kan direhab ya. Itu juga korban yang direhab ini teman-teman yang amit-amit ya, itu sampai ada yang pakai kayak gitu kan, berarti salah satu faktornya kan dari sosial, misalnya kayak teman atau apapun itulah ya. Nah buat teman-teman nih yang masih atau ada gitu temannya yang tanda kutip seperti itu, jauh-jauh deh sekarang mah ya. Ingat tuh orang tuanya juga kena sanksi tadi ya Pak ya. Kalau nggak melaporin anaknya. Nah orang tuanya juga kena sanksi. Siapa lagi yang malu kalau bukan keluarga? Tuh, ditambah lagi kalau sampai namanya mengedarkan itu bisa dipenjara 4 tahun tuh ya Pak. Minimal 4 tahun penjara. Minimal 4 tahun, berarti bisa lebih tuh Pak. Wah, Tergantung jenis narkotikanya. wah. Jauh-jauhin deh namanya kayak gitu berarti ya. Kalau untuk narkotika sendiri nih Pak, remaja kan bahkan namanya orang yang nggak pakai kayak gitu aja masih sebenarnya kan masih susah dikendalikan tuh Pak ya. Nah biasanya itu kalau kayak kasus-kasus seperti kasus kriminal yang ada di Karawang itu salah satunya ada nggak sih faktor karena itu Pak? Faktor karena Narkotika tersebut. sebenarnya kan efek samping narkotika ya, itu ada tergantung narkotikanya, jenisnya, dia tuh punya efek samping. Kayak misalnya si halusinogen. Jadi efek samping itu ada halusinogen, itu biasa karena ganja. Jadi ganja itu bisa bikin halu lah istilahnya, jadi bikin nge-fly gitu. Nah terus ada yang bikin merangsang stimulan seperti sabu-sabu, ekstasi. Terus ada juga yang bisa menyebabkan depresi seperti heroin, morfin. Nah itu bisa menyebabkan depresi. Jadi beda jenis narkoba, efek sampingnya juga beda-beda. Beda-beda. Itu apalagi kalau udah kecanduan itu harus berarti dia. Kalau teman-teman. Iya, tapi kan kalau misalnya udah parah banget, makanya kan ada yang direhab, ada yang dihukum. Nah di rehab juga ada pengobatannya tuh. Jadi ada pengobatan, dikasih obat-obat, misalnya dikasih psikotropik gitu, lama-lama turun dosisnya gitu. Terus kalau untuk yang direhab itu Pak, kalau di Karawang sendiri berarti ada tuh Pak tempat rehabilitasi. Nah di Karawang tuh tempat rehab narkoba tuh ada pertama ada di BNN, Iya. di RSUD, sama di puskesmas sudah ada. Jangan sampai lah ya teman-teman nih yang amit-amit gitu ya sampai kena namanya kayak gini gitu kan, narkoba itu kan ya, jauh-jauh deh. Sekali lagi itu, tapi kalau untuk seperti orang rehabilitasi itu dia ngeluarin biaya lagi atau seperti apa Pak biasanya? Kalau nggak salah ditanggung sama pemerintah. Oh ditanggung Iya. Karena dia pengobatan lah berarti. Iya, pengobatan. Ini Pak, untuk faktor-faktornya sendiri itu, faktor kenapa sih ada yang sampai nekat menggunakan gitu, bahkan ada yang maaf bisa kecanduan gitu. Apa aja sih Pak biasanya tuh yang pengalaman yang ada di sini di Karawang terutama? Banyak sih ya faktor-faktornya, ada macamnya kayak faktor sosial, kayak misalnya sosial tuh sama kayak faktor lingkungan juga ya. Jadi kayak teman-teman sekitarnya make gitu kan, teman-temannya make, terus dia yang nggak make jadi dia nggak kelihatan keren gitu kan. Terus ya terbawa pergaulan juga,
Jadi banyaklah kalau faktor sosial kayak gitu. Terus ada juga banyak faktor keluarga. Faktor keluarga juga bisa kayak misalnya dia dari keluarga yang broken home, bapak ibunya divorce gitu kan, atau enggak kurang perhatian bapak ibunya sibuk kerja, anaknya jadi kurang perhatian, jadi ya pelampiasannya ke narkoba. Terus ada faktor individu juga sih. Jadi kayak misalnya nggak pedean gitu kan. Nah, nggak pedean, terus biar pede ya make narkoba gitu, menyalahgunakan. Berarti faktornya lumayan banyak juga ya. Berarti bisa dibilang tergolong sensitif lah ya. Ya. Ada tadi dari karena teman, karena keluarga, nggak pede tuh. Itu yang unik tuh tadi tuh, yang nggak pede itu tuh Pak. Nggak pede malah makin narkoba dia. Banyak kan kasus-kasus yang kayak artis-artis gitu kan, dia jadi kayak banyak stripping apa-apa, jadi biar nggak pede, biar ya apa pakai narkoba gitu kan. Jadi biar ada yang bilang pakai biar nggak cepet capek gitu kan, biar menjaga stamina. Padahal kan menjaga stamina bisa dengan olahraga, minum vitamin. Iya betul, pola hidup sehat apa ya. Terus kalau di Karawang sendiri tuh Pak, biasanya jenis yang seperti apa sih Pak yang beredar, yang bukan beredar ya, lebih kayak yang udah biasanya ketangkep lah gitu Pak, itu di kalangan, nggak usah di kalangan remaja deh kalau kita bahas soal jenisnya gitu ya, yang rata-rata ada misalnya gitu kayak di Karawang itu narkotika yang seperti apa tuh Pak? Kayaknya kata teman saya yang kerja di BNN, hampir semua jenis kayaknya ada. Hampir semua jenis? Ya. Tapi biasanya kan kalau misalnya buat remaja milenial kan duitnya terbatas juga ya. Iya. Nah, paling kalau narkoba gitu kan mahal harganya, kayak sabu, heroin gitu kan mahal kan. Mungkin kalau banyak remaja itu menyalahgunakan ya itu tadi yang saya bilang, meraci pembalut wanita, jadi direbus gitu. Air rebusan itu diminum. Sama paling kalau yang daerah-daerah gitu ya, di kampung-kampung ya dia beli obat batuk banyak nih, komik misalnya sebox gitu ya, dia minum itu. Jadi dengan cara yang bisa didapatkan mudah, dengan uang yang bisa dijangkau gitu. Jadi kalau untuk membeli kayak sabu, heroin itu kan harganya mahal ya, mungkin kayak kalau untuk remaja gitu ya. Jadi kalau yang duitnya masih dari orang tua, ya itu paling yang kayak tadi doang gitu kan. Tapi kadang suka ada yang nekat gitu ya, ada yang suka nekat. Biasanya kan kalau orang yang pengguna yang udah berat gitu kan, dia jadi kayak ini loh, apapun dia lakukan, berani gitu. Kayak misalnya mencuri barang orang lain gitu kan, terus dijual, biasanya kayak gitu. Tuh, bahkan pernah lihat di salah satu berita tuh ada yang overdosis ya Pak ya, tuh yang mengkonsumsi maksudnya yang mengkonsumsi obat batuk itu tadi ya, yang komik tadi tuh ya. Iya, soalnya minumnya tuh langsung satu box langsung semua itu. Iya, waduh. Tuh coba cuma buat ya hal yang nggak penting lah ya, tuh sampai minum obat batuk yang nggak semestinya, itu kan ada dosisnya. Dosisnya kan maksimal sehari 3 kali lah. Sehari 3 kali. Kalau dosis saset itu kan obat batuk maksimal kan. Nah ini dia minum 1 box sekali minum. Ya gimana nggak overdosis. Jadi kasihan, udah bahkan misal kayak tadi yang udah dijelasin oleh Pak Ivan tuh punya masalah, bukannya nyari jalan keluar ya, itu malah beli narkoba yang notabene harganya juga nggak murah. Tuh coba. Mohon maaf kalau orangnya remaja pengangguran gimana ayo? Udah nggak punya uang kitanya, malah uangnya dihabisin buat kayak gitu, nyolong duitnya. Udah kenanya pasal nanti pencurian ya Pak ya. Pasarnya berlapis. Ya pasal berlapis tuh. Tadi kayak yang tadi udah disebutin tentang narkotikanya aja bisa 4 tahun minimal tuh. Ditambah lagi pasal berlapis, tindak pidana, pencurian. Itu berarti bahaya banget ya Pak ya. Banget. Jauhin tuh buat teman-teman yang generasi milenial nih katanya. Terus kalau untuk ininya sendiri nih Pak, selain tadi kan kita udah bahas kayak faktornya, efeknya juga gitu,
terus juga bahkan produk hukumnya, undang-undangnya itu kan ya, yang bisa dibilang itu harusnya bisa memberikan efek jera bagi oknum-oknum lah gitu ya, oknum-oknum remaja yang moral ya, bisa dibilang tidak bermoral gitu ya Pak ya. Yang efeknya jadi menimbulkan efek negatif buat remaja. Padahal nggak semua remaja itu melakukan hal seperti itu. Tuh. Banyak dari teman-teman kita yang berkarya tuh kan. Seperti yang udah sekarang banyak zaman digital tuh kan. Ada yang bikin ya vlog atau apapun itulah gitu kan. Terus juga baik dari akademiknya segala macam tuh. Terus kalau untuk tipsnya sendiri tuh Pak, bagaimana sih terutama buat kita nih kalangan remaja tuh supaya tidak masuk terjerumus ke dalam tipsnya ya, yang pertama itu mungkin dari memperbaiki iman dan takwanya. Balik lagi ke itu sih. Jadi kalau misalnya ya kalau imannya bagus, ininya bagus, kan nggak mungkin dia tergoda dengan narkoba gitu kan. Jadi perbanyak ya sholat yang dibenerin, ya ngajinya atau gimana kan, orang sering baca Al-Quran kan, sering baca hadis-hadis gitu kan, juga tahu kalau misalnya narkoba itu nggak boleh, dilarang sama agama gitu sih sebenarnya. Jadi kalau dari itu kan ya iman takwa, terus mungkin kalau dengan faktor keluarga gitu ya, kayak yang mungkin bapak ibunya lebih sering perhatian ke anaknya. Jadi semua dimulai dari keluarga sih, dari lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarganya bagus, kalau misalnya anak kan biasanya kalau lagi broken home gitu ya, kalau dia punya masalah di keluarganya, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, yang mungkin lampiasannya ke narkoba itu. Kalau keluarganya bagus gitu ya, kalau anaknya punya masalah di luar, di sekolahan misalnya putus cinta lah apa, kalau bapak ibunya perhatian kan, anaknya mungkin nggak, wah bapak ibu gue udah perhatian nih gitu, jadi dia nggak mungkin lampiasan ke yang lain kan. Nah itu sih semua bermula dari keluarga. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau faktor sosial, pandai-pandai milih temen kali ya. Iya. Pandai-pandai milih temen. Jadi ya lihat-lihat dulu lah temen tuh kayak gimana gitu. Ya seperti apa gitu. Backgroundnya gimana. Jadi harus pandai sih milih-milih temen. Yang mungkin satu lagi tipsnya dari saya, cari kegiatan yang positif. Seperti cari hobi lah, misalnya hobi yang positif gitu, kayak main futsal, main bulu tangkis, main olahraga, apalah tenis gitu kan. Mungkin fotografi, kayak saya kan hobi saya itu emang fotografi gitu, jadi melampiaskan hobinya ke fotografi. Dan mungkin ada yang hobinya traveling gitu. Daripada jalan-jalan, jadi daripada duit dipakai buat beli narkoba, mungkin buat traveling, backpackeran sekitar dengan naik gunung. Itu kita harus balik lagi nih ke pertama tentang kayak tadi yang dibilang hablum minallahnya lah bahasanya gitu ya mungkin tuh. Terus yang kedua hablum minannasnya nih tentang kita kemanusiaannya, terutama tuh dari keluarga tuh. Kita juga sebagai remaja nih kayak ya biasa kan faktor yang saya lihat juga tuh Pak, itu sekitar data yang ada tuh 70% itu pria penggunanya, dan 20%-nya lagi itu adalah wanita. Misalnya yang cowok tuh ya, ini juga trigger buat saya juga sih ya tuh. Yang cowok nih mesti kita kayak punya masalah tuh, apalagi calon pemimpin keluarga lah mungkin kayak saya masih bocah lah gitu mungkin. Tuh itu kita kalau namanya ada masalah terutama di keluarga gitu ya, jangan sampai lah yang namanya kayak gitu. Yang ada tuh kalau punya masalah, cari jalan keluarnya jangan narkoba gitu, apalagi harganya mahal. Mendingan kayak tadi yang dibilang Bapak, uangnya mending buat kayak hobi di fotografi, bisa buat beli lensa. Terus yang hobinya futsal bisa buat beli sepatu futsal. Terus ada nggak sih Pak, kan tadi tipsnya udah nih gimana supaya kita nggak kena terjerumus dalam narkoba. Terus pesan-pesannya nih buat semua remaja milenial, bukan cuma di Karawang nih, tapi di seluruh Indonesia, buat teman-teman yang nonton nih nanti, itu gimana nih Pak? Pesannya yaitu kalau misalnya punya masalah, lebih baik cari teman yang dekat atau dengan cari keluarga. Jadi kita menceritakan masalah kita gitu. Jangan stres dikit ada masalah misalnya diputusin, larinya ke narkoba gitu. Terus pesannya lagi ya cari kegiatan yang positif sih.
dan memperbaiki iman dan takwa kepada yang menciptakan kita. Jangan kalau galau berarti nih gitu ya Pak. Jangan lemah tuh. Kalau galau ya cari lagi. Jangan cari barang kayak gitu. Ini mah udah mah hatinya rusak nanti, badannya juga rusak ya Pak. Ya makanya kan ada tuh yang berita misalnya kalau misalnya galau diputusin cewek gitu. Iya. Kan di berita tuh banyak 9 juta wanita di Rusia tuh masih membutuhkan pria. Makanya mungkin kalau di Indonesia nggak laku, mungkin di Rusia laku. Nanti bisa ini dong, kayak kemarin Vicky Naki. Ya. Jadi buat temen-temen nih, jangan sampai lah ya namanya kayak gitu. Tadi putus cinta, jangan pakai narkoba. Tuh, ingat semuanya. Mungkin ada lagi nggak nih Pak bahasannya tentang yang lainnya? Atau mau disampaikan lagi? Ya itu aja sih mungkin bagi saya. Kalau masih muda kan hidup masih panjang ya. Iya. Terus kalau pakai narkoba kan nggak hanya merusak sistem saraf, ya merusak ini juga sih, kayak mudah depresi juga, mudah apa gitu kan. Jadi emang intinya say no to drugs. Oke, say no to drugs tuh, dengerin teman-teman. Iya, kayak tadi udah dibilangin sama Pak Irfan dari awal. Salah satunya tadi yang di undang-undangnya Pak ya, itu supaya efek jerahnya itu ada yang sampai tadi direhab di awal. Setelah direhab, orang tuanya juga bisa bersangkutan kalau sampai tidak melaporkan anaknya. Terus yang ketiga itu di penjara minimal 4 tahun tuh. Biasa ada dendanya juga tuh Pak. Ada dendanya juga yang pastinya nggak sedikit tuh. Banyak ruginya. Selain tadi masalah ada yang direhab, orang tuanya, keluarganya bisa didenda, ada juga yang di penjara itu, ada juga faktor yang lebih parahnya lagi, terutama di dalam tubuhnya itu katanya merusak ya Pak ya, merusak sistem saraf. Ya saya pernah tuh Pak dulu pas masih sekolah tuh kan diajakin ke BNN di Sukabumi itu bahkan sistem otaknya itu udah nggak 100% lagi ya Pak ya, reseptor otaknya udah rusak, udah badannya rusak, kehidupannya rusak, masa depannya rusak tuh ya Pak ya. Tuh. Buat teman-teman remaja milenial, buat semua yang nonton nih ya, bukan cuma di kalangan remaja doang sih ya. Kalau namanya kita udah bahas kayak gini juga, tapi ini kita bisa spesifik remaja. Jangan pakai narkoba. Oke, mungkin segini aja yang bisa kita obrolin untuk kali ini. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Ivan Dika Putra. Ya, saya Adi Yusuf Haryanjaya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drugs.